حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah daripada karamat beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah yang diceritakan oleh salah satu istri beliau. Pada suatu malam guru sekumpul ingin memakan ikan bau, sedangkan ikan itu hanya dijual di pasar pada siang hari sahaja. Yang lebih sulitnya saat itu bukan musimnya, tapi tak lama kemudian ada seorang mengetuk pintu rumah salah seorang istri beliau. Salah seorang istri beliau pun beranjak membukakan pintu. Ternyata tamu itu memberikan hadiah berupa ikan bau untuk guru Zaini, untuk Abah katanya. Nah, ini sambungan daripada manakib riwayat hidup Abah Guru Sekumpul. Ini masalah karamat-karamat sebahagian Abah Guru Sekumpul. Itu karamat adalah af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Ini majhar daripada sifat kudrat iradatnya Allah yang bersifat kamalat, yang kudratnya itu nafidah, lulus. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Ya. Nah, jadi karamat itu adalah majhar daripada asma Allah. Qadirun, muridun. Allah orang yang kuasa. Allah orang yang menghendaki. Maka ta'alluq daripada kudrat iradatnya Allah yaitu bijami'in mumkinat. Sekalian mungkin, apa juga itu mungkin di dalam kekuasaannya Allah, di dalam kehendaknya Allah. Mau diapakannya itu mungkin terserah kepada Allah. Allah yang menentukan. Nah, maka Allah kehendaki dan Allah tentukan kepada hambanya yang dipilih, hambanya yang dimuliakan oleh Allah, terjadi sesuatu yang menyalahi adat, di luar kebiasaan, maka itu namanya karamat. Ya. Jadi itu karamat dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya, dengan ketentuannya kepada hambanya yang dicintainya, kepada Rasulnya. Itu namanya mukjizat. Ya. Allah zahirkan kepada hambanya yang soleh, yang ahli ibadat, yang disebut namanya wali, maka namanya itu karomat. Ya. Ada juga Allah zahirkan kudrat iradatnya kepada hambanya yang maksiat, hambanya yang fasik. Namanya itu bermacam-macam. Ada namanya sihir, ada juga namanya hipnotis. Ya, sama aja, itu juga perbuatannya Allah. Tapi Allah lakukan kepada hambanya yang zalim, yang fasik, terjadi sesuatu yang menyalahi adat. Itu bukan karamat, itu namanya sihir atau hipnotis. Misalnya ada orang membuka, menampakkan sapu tangan, itu diurainya, tidak ada apa-apa itu sapu tangan. Kemudian digulungnya itu sapu tangan, dibuka, ternyata ada telur, umpama, ternyata ada kembang,
ternyata ada burung darah kuku. Nah itu sihir namanya atau hipnotis. Lihat orangnya, ini orang zalim, orang fasik, orang yang tidak sholat, terjadi sesuatu, itu sihir atau hipnotis namanya, bukan karamat. Ini Allah melanjur, istidros, Allah lanjur kepada orang itu supaya orang itu tetap di dalam kesesatan, ya, di dalam kezaliman. Malah dia merasa hebat, tambah tinggi kesombongannya, ya. Nah, ada juga Allah zahirkan af'alnya, kudrat iradatnya, kehendaknya kepada orang yang mengaku jadi nabi, padahal bukan nabi. Dia mengaku, aku ada punya keistimewaan, katanya, aku ada punya mukjizat, katanya, atau kata pengikutnya, seperti terjadi kepada Musailimatul Kadzab. Ini seorang perempuan di zaman Rasulullah mengaku juga sebagai nabi. Aku bisa menghasilkan sesuatu yang seperti Muhammad, katanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meludah ke dalam sumur yang airnya sedikit, maka air sumur yang sedikit tadi naik menjadi banyak. Oh ya, melimpah ruah. Itu air sumur. Kata Musailimatul Kadzab, aku juga bisa. Mana air sumurnya? Yang sedikit airnya aku meludahinya. Diludahi oleh Musailimatul Kadzab. Yang airnya tadi sedikit langsung kering. Bukan bertambah, langsung kering. Ini namanya ihanah. Allah menghinakan kepada orang itu, ya. Nabi menyapu muka sahabatnya yang matanya buta sebelah. Disapu Nabi, ya, langsung matanya yang buta sebelah tadi bisa melihat, ya, tidak buta lagi, kembali sebagaimana semula. Nah, kata Musailimatul Kadzab, aku juga bisa. Di mana orangnya yang buta sebelah, aku menyapunya. Didatangkanlah orang yang matanya buta sebelah, disapu oleh Musailimatul Kadzab, ternyata buta keduanya. Nah ini lain, menyalahi adat juga, tapi ini namanya ihanah, penghinaan, ya. Nah jadi harus tahu kita, lihat orangnya dulu, ya. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang punya ilmu hipnotis, ilmu sihir. Jangan sampai dikira itu karamat, lihat orangnya, ya. Apalagi ilmu yang sesat, yang tidak sholat lagi, umpama, nah ini aku ada punya karamat, ya, kata gurunya, yang sesat, yang tidak sholat. Lihat, ini nanti aku sholat ya. Ketika dia sholat, langsung sejadahnya itu naik 1 jengkal atau 2 jengkal. Nah ini karamatku. Jangan tertipu, itu adalah jin yang melakukannya. Dia punya sahabat jin, dia perintah sahabatnya itu jin. Nanti ya di tengah orang banyak, ketika aku sholat, angkat sejadahku 2 jengkal, umpama. Wah sudah, kita langsung kita mengikut itu guru yang sesat, berarti ini ilmunya benar, padahal itu tidak benar, itu adalah jin, ya. Nah, zaman sekarang macam-macam lah cara mereka menipu manusia, menipu umatnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dia punya pengikut banyak. Dia cari jalan, dia sahabati jin. Jin itu diperintahkannya kalau dia mengisap rokok, umpama asapnya itu dia suruh sahabatnya jin tulis nanti lafaz Allah. Nah, begitu keluar asapnya dari lubang hidungnya, ya, keluar daripada lubang hidungnya bertulis Allah. Nah ini waspadalah, itu lihat dulu orangnya, ya. Kalau tidak sholat, apalagi dia punya ilmu, punya pendapat, punya pelajaran bahwa sholat itu cukup asal ingat, tidak ada syariat lagi, digugurkannya syariat. Ada keistimewaan
ada sesuatu yang menyalahi adat, itu adalah sihirnya atau itu pekerjaan setan, pekerjaan jin, ya. Nah, ini kita harus waspada, harus bisa membedakan mana keramat, ya, mana sihir, hipnotis, ilmu hitam dan lain-lain. Nah, mana juga yang namanya mukjizat, mana juga yang namanya istidros, ya. Itu kalau terjadi kepada Rasulnya Allah namanya mukjizat. Ada orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, padahal dia bukan nabi, bukan rasul. Terjadi sesuatu yang menyalahi adat, itu namanya ihanah. Nah, namanya Allah menghinakan. Nah, ini abah guru sekumpul diberi Allah karamat, ya. Banyak karamat beliau, diantaranya daripada karamat beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah yang diceritakan oleh salah satu istri beliau. Pada suatu malam, guru sekumpul ingin memakan ikan baung. Sedangkan ikan itu hanya dijual di pasar pada siang hari sahaja. Yang sulitnya saat itu bukan musimnya. Tapi tidak lama kemudian ada seorang mengetuk pintu rumah. Salah seorang istri beliau pun beranjak membuka pintu. Ternyata tamu itu memberikan hadiah berupa ikan baung untuk guru Jaini, untuk abah katanya. Nah, ini karamat, ya. Langsung apa yang diinginkan Allah kabulkan, ya. Padahal belum musim ikan baung. Dan kalau seandainya musimnya juga, orang berjual hanya di pasar sahaja di waktu siang. Ini malam, ya. Dan lagi setengah daripada karamat beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu yang dirasakan langsung oleh masyarakat Martapura pada suatu musim kemarau panjang. Ini terjadi nih sekitar tahun 1982, di mana hujan sudah lama tidak turun, menyebabkan sumur-sumur sudah hampir mengering semuanya. Segenap warga pun cemas dan sangat berharap hujan segera turun membasahi bumi. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau mohon minta doa agar hujan segera turun. Kemudian lalu beliau keluar rumah dan menuju ke sebuah pohon pisang yang berada di dekat rumah beliau. Lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Nah, ini karamat. Pohon pisang digoyang-goyang, langsung Allah datangkan hujan dengan derasnya. Nah, tapi di hati abah guru mungkin tidak ada hubungan sama Allah. Ya Allah, turunkan hujan. Nah, begitu digoyang pohon pisang, langsung tidak lama hujan begitu derasnya, ya. Ini karamat. Banyak wali-wali seperti itu, banyak, ya. Tidak sedikit wali-wali Allah Subhanahu wa taala.